kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Komunikasi dan Informatika gelar sosialisasi kebijakan larangan dan pembatasan barang kiriman dan barang bawaan penumpang. Lantas bagaimana rangkaian dari sosialisasi tersebut? Simak ulasannya dalam berita berikut. Humas pemerintah didorong untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan larangan dan pembatasan barang kiriman dan barang bawaan penumpang dalam rangka memberi kesadaran dan pemahaman yang baik tentang implementasi kebijakan, terutama menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia dari masuknya peredaran barang-barang terlarang. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia Hashim Gautama dalam acara Forum Bako Humas Kementerian Keuangan yang mengusung tema sosialisasi kebijakan larangan dan pembatasan atau LARTAS barang kiriman dan barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Kita berharap partisipasi dan juga kolaborasi dari Humas pemerintah untuk bisa menggaungkan, mengglorifikasi dari kebijakan ini kepada masyarakat melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Ya. Dan ini sangat penting ya bagi masyarakat untuk mengetahui karena sekarang ini memang banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ya barang jasa yang memang dikirim lewat bea cukai ya lewat bandara-bandara yang ada di Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro, mengapresiasi adanya pelaksanaan sosialisasi ini dan berharap kolaborasi dan sinergi pada forum ini dapat menjadi suatu wadah bersama untuk bisa membangun narasi kehumasan pemerintah yang lebih utuh dalam menyampaikan pencapaian-pencapaian kinerja pemerintah. Adapun dalam upaya mendiseminasi informasi kepada masyarakat, Kementerian Keuangan secara reguler memiliki agenda publik yang harus diberitakan kepada khalayak dari Sabang sampai Merauke, serta memaksimalkan penggunaan media sosial hingga kanal yang dimiliki mulai dari TV, radio, hingga majalah. Yaitu harus kita terus lakukan dan yang terpenting adalah bagaimana bisa unit humas menjadi enabler dari seluruh kinerja yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di unit lain. Nah ini yang paling penting. Nah upaya itu kita juga koordinasi bukan hanya di insan kehumasan saja di Bea Cukai maupun Kemenku, tetapi unit lain yang bukan kehumasan. Jadi kita ciptakan slogan juga bahwa setiap kita adalah humas, seperti itu. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pada sesi akhir acara, Humas Pemerintah melakukan tour visit ke lapangan untuk memperoleh penjelasan langsung salah satunya mengenai lalu lintas barang bawaan penumpang di area penumpang. Bagi para penumpang yang datang dari luar daerah pabean, termasuk bagi warga negara Indonesia, diwajibkan untuk memberitahukan seluruh barang bawaannya dengan cara mengisi formulir Custom Declaration dengan cara memindai QR Code yang ada di bandara kedatangan untuk mempermudah petugas bea cukai dalam melakukan pemeriksaan barang di lapangan. Jika telah melengkapi persyaratan, maka penumpang tersebut dapat melalui jalur hijau yang artinya petugas tidak akan melakukan pemeriksaan barang dan prosedur pemeriksaan telah selesai. Berbeda jika penumpang yang ditemukan kecurigaan berdasarkan manajemen risiko, maka penumpang tersebut akan melalui jalur merah untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan barang bawaan penumpang yang disaksikan langsung oleh yang bersangkutan. Di X-ray atau yang di belakang setelah proses ini gitu ya, itu sebenarnya tidak terlalu lama karena kan paling 5-10 menit lah di sini itu mungkin paling 5-10 menit karena dibuka barangnya kemudian kita mana yang diatensi mungkin seperti itu. Kalau sudah selesai ya kita rapikan kembali baru mungkin proses jalan. Nah kalau ada barang yang memang perlu untuk ditetapkan nilai pabeannya atau di proses selanjutnya gitu ya untuk ditetapkan bahwa barang ini harus membayar pajak dan membayar pajak terutama ya itu nanti akan ada proses berikutnya yang nanti akan diselesaikan oleh pejabat fungsional di situ. Untuk proses kita harapkan sebenarnya cepat ya, namun paling lama 1 jam mungkin sebelum 1 jam juga sudah selesai sebenarnya. Pemeriksa Bea dan Cukai Terminal Kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Husni Fatah menegaskan, jika barang bawaan penumpang bersifat produk hasil tembakau apabila melebihi jumlah yang sudah ditentukan, terhadap kelebihan jumlah tersebut akan langsung dimusnahkan oleh pejabat Bea dan Cukai. Sedangkan untuk muatan barang yang bernilai lebih dari $500 per orang, maka penumpang akan dipungut bea masuk atas kelebihan jumlah tersebut. Untuk itu pihak pemeriksa Bea Cukai pun mengimbau kepada masyarakat untuk dapat mengisi formulir Custom Declaration dengan sebenar-benarnya agar memudahkan para penumpang dalam proses kepabeanan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kebijakan lartas barang penumpang masuk ke Indonesia, kita akan simak dialog mengenai sinergitas humas pemerintah, gaungkan kebijakan lartas barang penumpang yang akan dipandu oleh rekan saya Bilqis Sabila. Berikut ini. Halo pemirsa GPR TV, senang sekali saya Bilqis Sabila dapat menjumpai Anda dalam kesempatan hari ini dengan suasana yang berbeda. Saat ini saya tengah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan saat ini saya juga tengah mengikuti sosialisasi mengenai kebijakan larangan dan pembatasan barang kiriman barang bawaan penumpang. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung berbicara hari ini bersama dengan Bapak Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala KPU BC Tipe C Kemenku Republik Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, alhamdulillah baik. Baik. Sebenarnya kita juga ingin tahu nih Pak, masyarakat ataupun pemirsa yang sedang menyaksikan pada hari ini untuk mengenai regulasi barang bawaan penumpang itu seperti apa sih Pak yang ada di sini? Silakan. Baik, Mbak Bilqis, untuk barang penumpang atau barang bawaan penumpang dari luar negeri itu sesuai dengan ketentuan 203 ya PMK-nya itu bahwa boleh penumpang itu membawa barang untuk keperluan pribadi ya, namanya personal use ya. Itu silahkan membawa, kemudian jika nanti ditaksir memang barang yang banyak itu ada pembebasan ya, yaitu 500 US dollar. Setelah dihitung itu kelebihannya, seandainya nanti ada kelebihan baru dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah ini selain itu nanti kita lihat juga apakah ada terkena ketentuan larangan dan batasan kan itu ya. Kalau tidak ada nanti langsung kita hitung untuk pembiayaan tersebut. Dan kalau memang nanti ada terkena ketentuan larangan batasan itu akan kita lakukan penegahan. Kemudian untuk jenis barang apa saja nih Pak yang akan dikenakan oleh bea cukai, dan jika barang ini sudah terlanjur tertahan begitu, apa yang harus dilakukan oleh orang pembawa ini? Bagaimana jika memang orang pembawa barang ini tidak sanggup untuk membayar bea yang ditagihkan begitu Pak? Bagaimana? Jadi gini ya, penumpang itu kan membawa barang selain personal use ya, untuk keperluan pribadi juga kadang-kadang membawa barang-barang dagangan ya. Ada yang high value good ya, barang-barang yang berharga, dan itu yang dikenakan pungutan ya, dikenakan pungutan. Dan itu sehingga untuk untuk pengenaannya tentunya itu juga kita harus berdasarkan ketentuan yang ada kan itu ya. Kalau tidak sanggup bayar, ini ada nanti barangnya kita tahan dulu sambil dia untuk mengajukan keberatan. Memang kalau seandainya keberatan terhadap penetapan kita itu. Baik, kemudian Pak Gatot, selain pembatasan barang yang ditahan begitu Pak, ada nggak sih peraturan terkait pembawaan uang tunai dalam jumlah berlebih, itu aturannya seperti apa sih Pak? Para penumpang itu kan harus ada kewajiban untuk mengisi Electronic Custom Declaration atau ECD. Di situ seharusnya mereka menuangkan atau mengisi ECD itu dengan selengkap-lengkapnya ya. Barang yang dibawa harus disampaikan di situ. Termasuk uang tadi ya. Uang atau bentuknya rupiah atau dolar atau mata uang asing silahkan dimasukkan di situ. Sehingga nanti kalau sudah dideklar di situ, pembawaan uang batasan 100 juta ke atas ya itu dibolehkan kan itu ya. Kalau tidak dideklar atau nggak diberitahukan di ECD akan dikenakan denda yaitu 10% dari nilai yang dibawa itu. Pemotongan 10% dari uang yang dibawa begitu ya Pak? Ya, kemudian untuk kalau membawa lebih dari 1 miliar itu harus ada izin dari Bank Indonesia. Ya, sehingga ini perlu penumpang harus tahu sehingga nanti jangan sampai nanti bukan ketahan ya. Itu artinya dilakukan pencegahan oleh Bea dan Cukai ya gitu ya. Tapi terhadap barangnya saja ya. Bukan terhadap orangnya ya. Nanti bisa diurus misalnya seandainya memang perizinan belum ada kan itu harus dicari dulu dimintakan perizinan ke Bank Indonesia kalau memang lebih dari 1 miliar. Artian ini masyarakat
mengisi ECD tersebut dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya begitu ya Pak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak pembawa barang maupun dari pihak Bea Cukainya itu sendiri begitu ya Pak. Pak, yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai untuk melakukan hal seperti ini, apakah untuk memang pemasukan pendapatan negara atau untuk menertibkan masyarakat yang membawa barang impor ini, mengapa demikian Ditjen Bea Cukai melakukan hal ini? Apa yang menjadi landasannya Pak? Oh ya, kita Bea Cukai kan tidak hanya untuk penerimaan ya, itu fungsinya, tapi juga untuk proteksi atau melindungi masyarakat supaya barang-barang itu tidak masuk, yang dilarang itu bisa masuk ke Indonesia. Itu yang membatasi, sehingga perlu dibatasi kan itu ya. Juga ada dilarang kan itu, seperti senjata api kan harus dilarang. Untuk pembatasan itu tentunya perlu izin dari kementerian dan lembaga lain. Inilah yang perlu sinergi dan kolaborasi. Karena Bea Cukai di border atau di perbatasan ini kita dititipin, Pak. Kita ketitipan ketentuan larangan pembatasan itu dari kementerian dan lembaga lainnya. Kami ya untuk menegakkan aturan itu, sehingga kami mencoba untuk bagaimana menerapkan aturan-aturan itu semaksimal mungkin, sehingga masyarakat kadang-kadang taunya Bea Cukai yang nahan kan, padahal itu ada ketentuan dan yang dititipkan oleh kementerian dan lembaga lainnya gitu. Sehingga ini dapat digarisbawahi begitu ya Pak. Sebenarnya ini bukan Bea Cukai yang menahan, namun memang ada aturan itu sendiri, dan mungkin saja masyarakat yang belum paham begitu ya Pak ya mengenai aturan yang sudah ditetapkan sebenarnya. Pembatasan barang kiriman ini juga seringkali atau beberapa kali menjadi persoalan bagi oknum AFSEX begitu Pak. Bagaimana cara pengawasan ataupun penegakan pengawasan untuk di internal itu sendiri, terutama mungkin di internal Pak Gatot seperti apa Pak? Baik, untuk pengawasannya terhadap instansi terkait ya, memang di dalam pelayanan kami atau penanganan di barang penumpang ini ada namanya protokol ya, protokoler itu juga ya. Selain itu dengan AFSEC itu keamanan ya, keamanan bandara. Selama ini koordinasi kita dengan pimpinan maupun dengan petugas kami di lapangan sangat baik ya. Jika memang ada perbuatan atau kelakuan yang kurang baik, tentunya kami koordinasikan dan kita koordinasikan dengan petugas keamanan yang ada di situ, yaitu kepolisian juga ada di situ ya, sehingga kami coba kolaborasi dan sinergi dengan penegak hukum yang lain ya. Baik, jadi sinergi kolaborasi ini juga dilakukan oleh pihak lain begitu ya Pak, karena dari pihak Bea Cukai ini juga tidak bisa langsung melakukan penindakan begitu kan ya Pak, harus membutuhkan kerjasama dengan Polri begitu misalnya pemirsa. Dan terakhir Pak, imbauan kepada masyarakat terkait flow ataupun alur proses mengirim barang atau membawa barang agar tidak tersandung masalah perbiayaan ini seperti apa Pak? Silakan disampaikan. Ya, tentunya masyarakat harus tahu ya ketentuan dan batasan itu bisa dilihat di website Bea Cukai atau mungkin di internet yang terkait, itu ketentuannya sudah jelas ya. Ada ketentuan terkait pembawaan barang-barang ya, berapa yang harus dibawa kan itu nanti bisa dibaca di ketentuan yang ada ya. Jadi pemirsa ini menyaksikan bisa langsung membaca informasi terkait apa saja sih barang yang boleh dibawa dari luar dan yang tidak boleh dibawa, dan terkait penghitungan biaya ini juga sudah jelas begitu ya Pak, ada di website dan juga mungkin ada di Instagram Bea Cukai begitu ya, Pak? di medsos kita ada semuanya ya, di Instagram, kemudian Twitter maupun di IG kita ya. Bahkan kalau salah Twitternya di Bea Cukai ini juga sering buka interaksi begitu ya Pak, bagi masyarakat yang mungkin ingin menanyakan langsung terkait barang apa saja yang tidak boleh dibawa dan barang apa saja yang menjadi terbatas begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala KPU BC Tipe C Kemenku Republik Indonesia yang telah bergabung pada kami bersama hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Demikian pemirsa perbincangan kami bersama dengan Bapak Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala KPU BC Tipe C Kemenku Republik Indonesia. Kami Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.